Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di konten keilmuan. Pada kesempatan ini saya sedikit sangat antusias. Saya merasa senang karena memang hari ini, detik ini, pada malam hari ini, pada bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, saya akan mengeluarkan salah satu ilmu simpanan yang telah saya miliki sejak tahun 2018, pertengahan 2018 saya punya kitab ini. Kemudian saya baru menerjemahkannya, dan ilmu ini sudah lama saya simpan, sudah lama saya ibaratnya arsipkan lah, tidak saya otak-atik, tidak saya umbar-umbar ke umum. Dan pada tahun 2019 saya mengijazahkan bukan 2019 kayaknya. 2020 di Gemblengan Akbar 2020 ya. Itu ilmu ini saya ijazahkan secara eksklusif hanya kepada peserta yang mengikuti gemblengan. Seperti gemblengan-gemblengan tahun sebelumnya, saya sering menyertakan ilmu-ilmu yang tidak saya keluarkan untuk umum, yang belum saya keluarkan untuk umum, tapi para peserta yang mengikuti gemblengan sudah memilikinya. Jadi selalu saya berikan bonus-bonus ilmu-ilmu yang menarik di dalam gemblengan. Begitu. Nah, salah satu ilmu yang menjadi bonus, ilmu yang menjadi tambahan, ilmu yang rahasia yang tidak saya keluarkan, yang belum saya keluarkan pada masa itu adalah Asma 28 Ifrit. Nah, saat orang-orang belum mengenal tentang keberadaan ilmu ini, para peserta gemblengan sudah memiliki ilmu ini. Itu jadi sangat beruntung kawan-kawan yang kemarin 2020 mengikuti Gemblengan Akbar pada Padepokan Sukma Lanang Sajati. Kenapa? Karena salah satu ilmu yang antum terima itu adalah merupakan ilmu simpanan, ilmu yang cukup langka, ilmu yang memang sangat-sangat antik di dalam suatu kitab yang sangat langka juga gitu loh. Ilmu ini merupakan Asma 28 Ifrit. Kenapa disebut 28 Ifrit? Karena di dalam ilmu ini terdapat 28 Ifrit. Ifrit tersebut adalah ifrit-ifritnya Nabi Sulaiman alaihi salam gitu. Ifritnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, dari 28 raja ifrit tadi ya, 4 ifrit diantaranya adalah ifrit yang menjaga tiangnya Balatoh, yang menjaga Balatoh Nabi Sulaiman. Gitu. Jadi Balatoh itu singgasana. Balatoh itu singgasana. Ya. Balatoh itu singgasana. Nah, dari bukan 4 ya, tapi 24 ifrit di dalam asma ini merupakan ifrit yang berjalan tuh apa ya? Soalnya di dalam kitabnya ditulisnya berjalan tuh kayak harus ditakwil lagi. Jadi semacam kalau kita misalkan nih Presiden Joko Widodo menduduki kursi kekuasaan. Maksudnya bukan duduk di kursi itu selamanya gitu loh, tapi menguasai suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Nah, begitupun dengan 28 ifrit yang berjalan di bawah balatohnya Nabi Sulaiman. Nah, maksudnya berjalan ini bukan jalan-jalan enggak jelas gitu. Itu ada harus ditakwilkan lagi, harus diartikan lagi, harus ditafsirkan lagi. Maksudnya berjalan itu bukan artinya jalan-jalan itu bukan, tapi memang mereka adalah yang diam, yang tunduk, yang menguasai, yang memenuhi perintahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya di dalam kitabnya disebutkan berjalan di bawah atau tunduk di bawah balatohnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Gitu. Jadi saking luar biasanya, saking haibahnya raja Nabi Sulaiman alaihissalam, bahkan 28 raja ifrit sekalipun tunduk di bawah balatohnya. Gitu loh. Balatoh itu singgasana kursi kerajaan. Gitu loh. Saking gagahnya Nabi Sulaiman pada masa itu ya, tidak ada raja satupun yang bisa menandingi Nabi Sulaiman alaihissalam di alam dunia ini ya. Konteksnya alam dunia. Kalau Allah jelas, Allah raja dari segala raja. Maliku min kulil muluk, raja dari segala raja. Kalau Allah raja dari segala raja. Tapi di alam dunia, di dunia makhluk-makhluknya Allah ya, khususnya di alam dunia, alam kita, tidak ada satu raja pun yang dapat menandingi kehaibahan, kewibawaannya Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga dia begitu wibawanya. Bukan hanya manusia, bukan hanya hewan, tapi bangsa jin, ifrit, bahkan iblis sekalipun tunduk di bawah Nabi Sulaiman alaihissalam. Gitu. Nah, salah satu ilmu Nabi Sulaiman alaihissalam yang memang beliau dengan ilmu-ilmu yang beliau miliki, beliau bisa menundukkan bahkan sampai 28 ifrit. Salah satu ilmunya adalah ya ini,
asma 28 ifrit tadi. Sehingga di dalam kitabnya pun dikatakan wa fi hazil asma'i tumkinu golabata samaniyatin wa ishrina malikan minal afarid. Ya. Wa fi hazil asma'i, di dalam asma ini tumkinu golabata samaniyatin wa ishrina malikan minal afarid, dapat mengalahkan 28 malikan minal afarid, raja-raja dari bangsa Ifrit. Malikan minal afarid, saking dahsyatnya ya asma ini sampai bisa menundukkan 28 raja-rajanya bangsa Ifrit. Malikan minal afarid, itu kata kuncinya, malikan minal afarid, menundukkan 28 raja-raja dari bangsa Ifrit. Wa arba'atun wa ishruna fihimul afaritul ladina yashuna tahta balatatin Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa arba'atun, 24 ifrit di dalamnya, arba'atun. Bentar. Arba'atun wa ishruna fihimul afaritul ladina yasmuna tahta balatatin Nabi Sulaiman. 24 ifrit di dalamnya adalah ifrit-ifrit yang berjalan di bawah balatohnya Nabi Sulaiman. Wa afaritul aba'atu, dan 4 raja ifrit lainnya, ghairuhum wa afaritul aba'atu ghairuhum arba'atu wa afaritul arba'atu ghairuhum, dan 4 raja ifrit lainnya, wahum arba'atul mulukil ladina, adalah 4 raja ifrit, adalah 4 raja ifrit ladina yahfazuna bisato arkaniha. Mulukil ladina yahfazuna bisato arkaniha. 4 raja ifrit lainnya adalah 4 raja ifrit yang menjaga ladina yahfazuna bisato, yang menjaga hamparan tiang-tiangnya bisato arkani, hamparan tiang-tiang balatoh. Itu loh. Jadi yang 4 di bawah balatoh, yang 24 di bawah balatoh, yang 4 yang lainnya itu menjaga tiang-tiangnya. Gitu. Jadi dari 28 raja ifrit ini 24 di bawah balatohnya Nabi Sulaiman, dan 4 yang lainnya itu berada di tiang-tiang hamparan-hamparan tiang balatoh Nabi Sulaiman alaihi salam gitu. Nah, salah satu kekhususan ilmu ini yaitu kenapa ilmu ini bisa disebut sebagai ilmu yang khusus, ilmu yang mustajab, ilmu yang luar biasa. Kenapa? Karena itu tadi, di dalam ilmu ini 28 ifrit saja bisa sampai tunduk. Gitu loh. 28 ifrit saja bisa sampai tunduk. Bayangkan apalagi kalau jin-jin sekelas Telur-telur Banten segala macam. Wah, itu bukan tandingan dari ilmu ini gitu loh. Santet-santet Indonesia, pudu sekalipun ini bukan tandingan daripada ilmu ini gitu loh. Ya. Itu tadi. Sekedar tambahan ya, balato itu apa sih? Nah, ini sedikit kita bahas nih. Memang sedikit kita melebar pembahasannya ya. Jadi balato itu adalah singgasana milik Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya. Balato ini selalu diangkut kemana-mana oleh para ifrit-ifrit tadi gitu loh. Jadi 24 ifrit tadi itu yang mengangkat balatonya tadi, yang diam tunduk di bawah balatonya Nabi Sulaiman tadi. Nah, balatoh atau singgasana kerajaan ini selalu Nabi Sulaiman duduki, dan beliau pergi kemana-mana ke seluruh penjuru bumi menggunakan balatoh ini gitu loh. Menggunakan balatoh ini. Nah, misalkan nih beliau hendak mendatangi suatu negara, suatu negeri. Misalkan ya, kita ambil contohnya beliau mendatangi Indonesia. Contoh. Beliau mendatangi Indonesia dengan pasukannya. Nabi Sulaiman alaihi salam mendatangi Indonesia dengan pasukannya dari bangsa hewan, bangsa manusia, dan bangsa gaib, bangsa ruhani. Baik jin dan makhluk ruhani yang lainnya gitu kan. Nah, beliau datang ke Indonesia dengan membawa bala tentaranya, dan beliau duduk di singgasananya tadi atau di balatohnya tadi. Saat beliau mendatangi suatu negeri ya, dengan membawa balatohnya tadi, maka negeri tersebut akan tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu adalah sedikit cerita tentang balatoh. Itu karena apa?
Karena balato ini juga merupakan ilmu yang bisa dibilang sangat luar biasa gitu loh. Ya kalau memang ada orang yang ibaratnya paham mengenai balato ini secara lebih dalam, ini sangat luar biasa sekali. Karena bahkan saya sekalipun sedikit sekali memahami soal balato ini. Karena rahasia ilmu balato ini sangat luar biasa gitu loh. Ya salah satunya ilmu balato ini, salah satu ilmu balato yang saya miliki adalah Asma 28 Ifrit ini, atau disebut juga dengan Asma To'at Kubro. Kenapa? Karena Asma To'at ini juga ini yang diamalkan oleh Nabi Sulaiman bin Daud dalam maksudnya apa ya, dalam kondisi misalkan nih Nabi Sulaiman tadi datang ke Indonesia membawa pasukannya duduk di singgasana. Nah pada saat beliau datang ke Indonesia dengan pasukannya serta membawa balatonya tadi, beliau membaca asma ini ya. Bahkan di dalam kitabnya pun disebutkan bahwasanya ilmu ini maksudnya ilmu 28 Ifrit ini merupakan ilmu yang diamalkan oleh Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam dalam keadaan Nabi Sulaiman bertempat tinggal dari satu negeri. Jadi kalau Nabi Sulaiman datang ke negeri A, negeri B, negeri C, beliau itu membaca ilmu ini sambil duduk di singgasananya. Dan saat beliau duduk di singgasananya membaca ilmu ini di suatu negeri, maka beliau dengan balato ini, dengan asma balato ini, dengan asma 28 Ifrit ini, beliau dapat mengalahkan seluruh ahli bumi. Maksudnya ahli bumi itu adalah raja-raja, petinggi-petinggi dan lain sebagainya. Dan percabangan ilmu balato ini sangat banyak. Salah satunya adalah di dalam ilmu balato ini ada wafak, bisa dibilang wafak atau mandal atau apa, atau isim, bisa disebut juga isim gitu. Nah, balato ini memiliki satu wafak yang namanya dairah balato. Dan kalau dairah balato ini kita tulis, di tengahnya disimpan nama raja yang dimaksud, nama presiden, nama petinggi, nama pejabat yang kita maksud, pejabat yang dolim, presiden yang dolim, pemimpin yang dolim, camat yang dolim, gubernur yang dolim, atau apapun itu pemimpin ya, konteksnya pemimpin. Mau pemimpin di perusahaan, HRD, CEO atau apapun itu, intinya pemimpin. Kalau memang pemimpin tersebut dolim, kita gambar balato ini dengan pakemnya, dengan metodenya, kemudian tuliskan nama si raja atau si pemimpin tadi di tengah-tengah dairah balatonya. Kemudian tombak itu kayak apa ya, senjata orang-orang primitif, tombak gitu, senjata orang-orang primitif. Lalu pada saat bukan ditulis, sebentar saya coba cek lagi kitabnya, bukan ditulis ya, tapi kalau seingat saya bukan ditulis, yang ditulis itu isimnya, tapi nama rajanya itu kalau nggak salah disebut gitu loh, nama rajanya disebut, terus tusukan tombak milik kita bikin tombak. Nah pada saat kita sudah menggambar balatonya dalam suatu kertas atau suatu kain atau dalam atau di tanah ya, kita gambar dairah balatonya, kemudian kita sebut nama raja yang dimaksud. Setelah kita sebut nama raja yang dimaksud, maka tusukan tombak pada isim atau pada huruf mana saja yang terdapat di dalam balato tersebut ya, bebas, terserah kita mau ditusuk pinggirnya, mau ditusuk tengahnya, yang penting bagian dairah balatonya itu tertusuk. Maka si raja tersebut, raja yang kita maksud, raja yang kita sebut tadi namanya akan mati gitu loh. Dan kalau kita ingin memukul raja dari jarak jauh, menghancurkan raja dari jarak jauh, maka kita ini harus kayak semacam bikin benang jahit balato. Kita membentuk balato, kemudian buat benang jahit kita lilitkan atau gantungkan pada dahan pohon 5, maka si raja yang kita maksud akan hancur. Tidak sampai mati ya, tapi hancur gitu loh. Dan ini konteksnya hanya untuk raja-raja dolim. Begitu, ini konteksnya hanya untuk raja-raja yang dolim. Nah lalu apakah bisa dikatakan ini sebagai ilmu santet? Tidak bisa dikatakan sebagai ilmu santet atau apapun itu, nggak bisa. Ini kategorinya merupakan ilmu sirul asror. Ini termasuk dalam ilmu rahasia Allah, ilmu asror, ilmu rahasia Allah, atau disebut juga maunah, pertolongan Allah dalam menghancurkan raja-raja yang dolim. Begitu. Karena apa? Karena itu tadi ya, buktinya karena memang ini merupakan ilmu Allah yang Allah jaga, kehaibahan, kerahasiaan, kedahsyatan ilmu ini, maka sampai sekarang tidak ada
saya sendiri pun yang sudah ubek-ubek kitab, saya tidak menemukan pakem untuk membuat dairah balaghah itu bagaimana gitu loh. Karena sangat bahaya kalau ilmu ini sampai bocor. Lalu misalkan nih saya tidak suka ke presiden ya, bisa saja saya bikin dairah balaghah lalu saya tusuk balaghahnya, itu presiden bisa mati gitu loh. Banyak yang presiden-presiden dolim ya, seperti kita sebut mungkin ada Donald Trump segala macam gitu kan. Itu bisa saya bunuh dari jarak jauh gitu loh dengan dairah balaghah ini. Tapi kenapa kok saya tidak bisa? Karena saya tidak memiliki pakem dairah balaghahnya. Saya tidak memiliki ilmu dairah balaghahnya gitu loh. Dan kenapa saya tidak bisa memiliki ilmu tersebut? Ya karena memang itu hak Allah. Allah menyembunyikan, merahasiakan ilmu-ilmu yang memang sekiranya dapat berbahaya, atau orang-orang yang mengenal ilmu ini, yang memiliki ilmu ini tidak bisa memegangnya dengan amanah gitu loh. Bahkan sekalipun saya punya ilmunya, lalu saya pakai ilmu ini, itu belum tentu tajrib, belum tentu bisa untuk membunuh si raja. Karena perlu kriteria raja yang bisa dihancurkan dengan dairah balaghah ini adalah raja-raja yang dolim, raja-raja yang harbi gitu loh, raja-raja yang jahat, pemimpin-pemimpin yang jahat gitu. Oleh karena itu Allah menyembunyikan ilmu-ilmu rahasianya dari kita. Kenapa disembunyikan? Karena itu tadi, kalau sampai bocor bahaya sekali. Itu ditambah. Sekarang zaman sudah tua gitu loh. Mungkin dulu banyak ilmu-ilmu yang aneh. Dulu banyak pemilik dan pengamal ilmu-ilmu aneh. Zaman Nabi Sulaiman, zaman Asibar Khoyai, zaman Bal'am Bauro, zaman Barsisa gitu loh kan. Bahkan sampai ada keterangan murid-muridnya Barsisa gitu. Murid-muridnya Barsisa itu bisa sholat sambil terbang. Itu muridnya Barsisa gitu loh. Wali zaman dulu punya murid. Wali zaman dulu Barsisa itu merupakan seorang wali Allah ya, yang meskipun dia mati dalam keadaan suul khotimah. Muridnya Barsisa, muridnya wali Allah, bisa sholat sambil terbang. Sekarang wali-wali zaman sekarang, bukan saya merendahkan wali, bukan. Banyak wali-wali semacam Imam Abuya Said Alwi Al-Maliki misalkan ya. Memang banyak murid-muridnya yang menjadi wali. Banyak murid-muridnya yang memiliki karomah, tapi tidak sampai seterkenal murid-muridnya tidak sampai seterkenal murid-muridnya Barsisa gitu loh. Kenapa? Itu tadi, ini sudah kehendak Allah. Memang zaman sudah mendekati kiamat, sehingga hal-hal seperti itu Allah susutkan, Allah kurangi perlahan-lahan. Termasuk ilmu-ilmu yang rahasia semacam ini Allah turunkan, Allah susutkan, Allah hilangkan perlahan-lahan gitu loh. Sehingga sampai pada akhirnya ilmu-ilmu seperti ini akan hilang. Dan bahkan di dalam syarah akhir zaman ya. Jadi syarah penjelasan akhir zaman itu, nanti di akhir zaman itu tidak akan ada orang yang memeluk Islam satupun. Gitu loh. Tidak ada orang yang akan memeluk Islam satupun. Dan nanti orang yang memeluk Islam, meskipun dia tidak bisa sholat, tidak bisa mengaji, tidak paham Al-Quran, bahkan tidak bisa baca Arab sekalipun, tidak bisa mengaji sekalipun, bahkan tidak kenal siapa itu Umar bin Khattab, tidak tahu rukun Islam, rukun iman, tidak tahu gitu loh. Jadi orang-orang nanti pada saat mendekati kiamat itu ada yang Islam. Memang pada saat hari H kiamatnya tidak ada orang yang Islam, karena orang-orang Islam akan dicabut nyawanya. Itu nah. Tapi sebelum Allah cabut nyawa orang-orang Islam ya, karena dicabut nyawanya kan pakai angin yang halus yang menyambut nyawanya pelan-pelan banget gitu loh. Ada angin dari Yaman, anginnya bertiup dengan halus banget. Sehingga orang-orang Islam pada masa detik-detik menjelang kiamat akan mati. Mati saking lembutnya, matinya pun gak kerasa gitu loh. Dan coba Anda tebak, orang Islam yang mati pada masa itu bukan orang-orang yang taat. Gitu loh. Bukan orang-orang yang taat. Mereka itu orang-orang yang nantinya bakal diketok sama Dabat al-Ard. Jadi konsepnya begini. Nanti setelah Imam Mahdi turun, Nabi Isa turun, beres melawan Dajjal, lawan Yajuj Majuj. Nanti kan Nabi Isa meninggal, Imam Mahdi meninggal gitu kan. Nah barulah setelah Nabi Isa dan Imam Mahdi meninggal, barulah orang-orang menyimpang lagi dari Islam. Jadi nggak langsung kiamat meskipun Nabi Isa turun, meskipun Dajjal turun. Tapi titik puncak fitnah akhir zaman yang paling bahaya itu Dajjal. Kenapa Dajjal? Karena kalau orang sudah mengikuti Dajjal, dia mustahil pokoknya mustahil. Kalau orang sudah ikut ke Dajjal, mustahil untuk kembali lagi ke jalan Allah gitu loh. Makanya fitnah akhir zaman paling kelam, paling gelap itu ya Dajjal. Jadi jangan mikir begini. Nanti kan setelah Dajjal pun gak langsung kiamat. Nanti harus meninggal dulu Nabi Isa, meninggal dulu Imam Mahdi,
Belum dari situ pun perlu waktu lagi panjang banget gitu kan. Iya memang betul, setelah beres pertempuran dengan Dajjal, memang enggak langsung kiamat, perlu beberapa ratus tahun lagi untuk sampai kiamat kehancuran dunia gitu loh. Tapi harus Anda ingat bahwasannya fitnah tertinggi itu kan ada di Dajjal gitu, ada di Dajjal. Percuma Anda nggak sampai kiamat gitu kan, tapi Anda mengikuti Dajjal, ya sama aja di neraka jahanam gitu loh. Meskipun umur Anda nggak sampai kiamat, tapi Anda mati dalam keadaan menjadi pengikut Dajjal, ya sama aja, sama-sama rugi gitu loh. Ya itu tadi. Jadi setelah Nabi Isa dan Imam Mahdi wafat, itu perlu beberapa ratus tahun lagi orang-orang akan menyeleweng, sehingga muncul makhluk Allah dari bumi namanya Dabat al-Ard, makhluk melata yang keluar dari bumi, al-Ard, keluar dari bumi. Nah, Dabat al-Ard ini bakal menandai orang Islam dan orang kafir. Orang Dabat al-Ard akan bertanya, kamu Islam bukan? Islam. Jadi orang Islam pada masa itu bakal diketok, ditandai sama Dabat al-Ard. Begitu diketok, ada tandanya, maka orang tersebut merupakan tanda orang, jadi semacam diberi tanda, diberi cap lah oleh Dabat al-Ard. Entah bagaimana cara memberi capnya, jadi intinya diberikan cap, diketok sama Dabat al-Ard. Dan orang Islam pada masa itu yang diketok sama Dabat al-Ard adalah orang Islam yang parah banget gitu loh. Kita semaksiat-maksiatnya kita ya, masih tahu rukun iman, rukun Islam, tahu Allah, tahu sahabat Nabi ya, gitu kan. Tapi orang Islam nanti pada saat zaman diketoknya sama Dabat al-Ard gitu, diketok satu-satu, ditandai satu-satu, mereka itu nggak tahu apa-apa. Yang mereka tahu hanya saya Islam dan Tuhan saya Allah, Nabi saya Nabi Muhammad. Sudah, pengetahuan mereka soal Islam hanya segitu, saking rusaknya gitu loh ya. Nah, kenapa saya bahas sepanjang ini? Untuk menjelaskan dairah balaghah ini gitu loh. Itu tadi, ilmu-ilmu rahasia semacam ini memang ada, dari sananya memang ada gitu loh. Ada ilmu-ilmu seperti ini dari sananya, cuman seiring berjalannya waktu akan menyusut, menghilang. Sampai puncaknya nanti pada saat menjelang kiamat, ilmu Islam itu hilang semua, sehingga orang yang beragama Islam itu mereka hanya akan tahu Allah, Tuhannya Allah, nabinya Muhammad. Selebihnya nggak tahu hadis, nggak tahu kitab, nggak tahu fikih gitu loh. Saking rusaknya orang Islam pada masa itu. Tapi serusak-rusaknya orang Islam pada masa itu, mereka masih selamat dibanding orang-orang yang tidak Islam pada masa itu. Gitu. Ya, jadi ini panjang banget pembahasannya. Kenapa harus panjang begini? Biar paham. Jadi biar tidak salah kaprah menyikapi ilmu-ilmu seperti ini. Ilmu-ilmu seperti ini memang ada, dari dulunya memang ada. Cuman seiring berjalannya waktu itu menyusut dan terus menghilang. Perlahan-lahan semakin menghilang dan semakin berkurang gitu loh. Makanya bersyukur teman-teman yang mempelajari ilmu hikmah, yang punya guru yang benar di dalam ilmu hikmah, bersyukur. Kenapa? Karena susah banget mencari guru ilmu hikmah yang benar itu. Susah banget. Kalaupun ada yang benar ya tetap aja dolim. Suruh wusul ulang, suruh kemudiannya menipu, memeras segala macam, tetap dolim meskipun dia belajar ke orang yang benar ya. Tapi pada saat dia sudah mendapat popularitas yang tinggi, ya dia dolim-dolim juga gitu loh. Makanya bersyukur banget orang-orang yang belajar ke Sukma Satria Perkasa, belajar ke Andri, ke Aji gitu. Ini beruntung. Kenapa? Karena ya beruntung Allah kumpulkan dengan guru-guru yang masih lurus gitu loh. Karena sampai detik ini sangat susah sekali. Saya pribadi pun susah banget mencari guru ilmu hikmah yang benar gitu ya. Oke, lanjut ke dalam keterangan Asma 28 Ifrit tadi, yaitu tadi dikatakan di dalam kitabnya bahwasanya tadi sampai Al-Kaniha ya. Kita lanjut. Fa'lam ya akhi anna hazihil asma'a syiddatul khususi wan naj'i fi qahri samaniyatin wa ishrina ifrit. Maka ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya asma ini sangatlah khususi wan naj'i, dan ampuh fi qahri samaniyatin wa ishrina ifrit, dalam menundukkan 28 ifrit tersebut ya. Tahfaz hazil asma'a li'an la taqta'a sabila, maka jagalah asma ini agar engkau tidak salah jalan. Wahfaz hazil asma'a, jaga asma ini agar li'an la taqa'a, agar tidak sampai jatuh. Taqa'a hiya ila ya'di fasikin wa jahil, agar tidak sampai jatuh ke tangan orang yang fasik dan jahil. Wa in hazal amala naf'un, dan sesungguhnya amalan ini berguna li jami'i ahli ruhani, untuk seluruh ahli ruhani. Gitu ya. Itu tadi Asma 28 Ifrit, haibah manfaatnya sangat luar biasa, khususnya dalam menundukkan 28 Ifrit mantan karyawannya Nabi Sulaiman.
untuk menundukkan 28 ifrit mantan karyawannya Nabi Sulaiman. Tapi teman-teman yang memiliki ilmu ini jangan bangga dulu. Kenapa? Karena untuk mencapai titik maksimal dalam pengamalan ilmu ini, teman-teman juga perlu ibadah yang benar, dzikir yang benar, puasa yang benar, mengamalkan amalan-amalan syariat-syariat Islam yang benar. Gitu loh. Kalau jangan mentang-mentang punya ilmu ini bisa seenaknya main-main, sholat bisa banyak ditinggalkan, sedekah nggak jalan, zakat nggak jalan, ya percuma. Meskipun punya ilmu Nabi Adam sekalipun, tetap aja kalau orangnya nggak benar, tidak beramal baik, ya percuma. Gitu ya. Oke, cukup lama juga keterangan ilmu ini. Baik, pada malam ini saya persembahkan Asma 28 Ifrit, 28 Ifrit mantan karyawan Nabi Sulaiman. Semoga kawan-kawan yang memang Allah jodohkan dengan asma ini, Allah permudah jalannya untuk meminang dan memiliki asma ini. Sekian dari saya persembahkan Asma 28 Ifrit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.